Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Wulandari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. Dari video kali ini yang saya buat, saya akan menjelaskan tentang apa sih keterampilan berbicara itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, dan melahirkan pendapat dengan perkataan tulisan. Berbicara merupakan satu komponen menyampaikan pesan dan amanat secara lisan. Menurut Jargo Tarigan, berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Hakikat keterampilan berbicara. Dalam ilmu komunikasi, kita memahami pengertian bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan. Dan yang kedua, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Keterampilan berbicara adalah suatu proses yang efektif. Dengan keterampilan berbicara, kita dapat menyampaikan berbagai macam informasi, fakta, peristiwa, gagasan, ide, tanggapan, dan sebagainya. Kita dapat mengemukakan kemauan dan keinginan serta mengungkapkan berbagai macam perasaan. Keterampilan belajar adalah suatu proses belajar. Setiap pemakai bahasa yang secara fisik dan psikologis normal tentu dapat berbicara. Keterampilan berbicara sebagai media untuk mengembangkan dan memperluas wawasan. Tujuan berbicara. Pada umumnya, tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau menggerakkan pendengarannya. Sejalan dengan tujuan pembicara tersebut, dapat pula kita klasifikasikan berbicara menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, berbicara menghibur. Berbicara menghibur biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Yang kedua, berbicara menginformasikan. Berbicara menginformasikan bersuasana serius, tertib, dan hening. Yang ketiga, berbicara menstimulasi. Berbicara menstimulasi juga berusaha serius, tetapi kadang-kadang terasa kaku. Yang keempat, berbicara meyakinkan. Sesuai dengan namanya, bertujuan untuk meyakinkan pendengarnya. Dan yang kelima adalah berbicara menggerakkan. Berbicara menggerakkan pun menuntut keseriusan, baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengar. Jumlah penyimak. Komunikasi lisan selalu melibatkan dua pihak, yakni pendengar dan pembicara. Jumlah peserta yang berfungsi sebagai menyimak dalam komunikasi lisan dapat bervariasi. Misalnya, satu orang kelompok kecil dan banyak orang kelompok besar. Berdasarkan jumlah penyimak itu, berbicara dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu berbicara antar pribadi, yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil, dan yang ketiga, berbicara dalam kelompok besar. Faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Efektivitas berbicara bergantung kepada berbagai faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi aktivitas berbicara adalah faktor bertukar gagasan dan kecemasan berbicara dan bertugas gagasan. Gagasan adalah pesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan itu dapat berupa pengetahuan, pendirian, keinginan, perasaan, emosi, dan sebagainya. Kecemasan seseorang yang telah dipengaruhi oleh rasa cemas karena khawatir, takut, dan gelisah. Perwujudan kecemasan berbicara dapat kita lihat pada gejala yang dirasakan oleh mereka yang mengalaminya, antara lain detak jantung yang cepat, telapak tangan atau punggung berkeringat, napas terengah-engah, mulut kering, sukar menelan, ketegangan otot,
dada, tangan, leher, dan kaki. Tangan atau kaki gemetar, suara gemetar dan paru berbicara cepat dan tidak jelas. Mengatasi kecemasan berbicara. Rahmat dalam bukunya Retorika Modern menyatakan ada 2 metode pengendalian kecemasan komunikasi atau dalam hal kecemasan berbicara. Yang pertama, metode jangka panjang, yakni ketika kita secara berangsur-angsur mengembangkan keterampilan mengendalikan kecemasan berbicara dengan 3 sebab, yaitu kurangnya pengetahuan tentang retorika, tidak adanya pengalaman dalam berpidato, dan sedikit atau tidak ada persiapan. Dan yang kedua, metode jangka pendek, yakni ketika kita harus segera mengendalikan kecemasan berbicara pada waktu atau sebelum menyampaikan pidato. Metode pengajaran berbicara. Metode pengajaran tidak disajikan secara eksplisit dalam GBPP Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Kurikulum 1994. Hal ini dilakukan agar guru dapat memilih metode yang dianggap tepat sesuai dengan tujuan, bahan kajian, dan keadaan siswa. Guru diminta untuk menggunakan metode yang beragam agar suasana belajar menarik, menantang, dan menggairahkan. Metode bertukar gagasan atau pikiran. Gagasan atau pikiran adalah sesuatu hasil pemikiran, usulan, keinginan, harapan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Lebih lanjut, gagasan itu akan dilengkapi dengan fakta, data, informasi, dan pendukung lainnya yang diharapkan dapat memperjelas gagasan dan sekaligus meyakinkan calon pembacanya. Metode bertukar gagasan dalam pengajaran bahasa Indonesia sering digunakan dalam diskusi. Diskusi adalah proses penglibatan 2 atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka. Oke, kesimpulan dari video saya ini adalah keterampilan mendengarkan senantiasa berpasangan dengan keterampilan berbicara. Proses mendengarkan terjadi apabila ada wacana lisan diucapkan oleh pembicara. Agar pendengar dapat memahami maksud yang disampaikan oleh pembicara, maka pembicara harus menyampaikan pembicaraannya dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, pembicara harus terampil berbicara, yaitu mampu memilih dan menata gagasan yang ingin disampaikan, menuangkannya dalam kode-kode kebahasaan sesuai dengan konteks komunikasi, dan mengucapkannya dengan intonasi, tekanan, nada, dan tempo yang tepat. Keterampilan berbicara dan pengertian seperti ini tidak dapat diperoleh oleh anak secara otomatis. Mereka perlu belajar dan berlatih terus-menerus. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan berbicara seperti itu, perlu pengajaran tentang metode keterampilan berbicara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai keterampilan berbicara. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.